Bapak Ibu, bagaimana kita supaya bisa jangan mengeluh hidup ini, supaya bisa semangat? Hal pertama yang harus kita pahami bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Allah jelaskan di surat Ar-Ra'd ayat 2. Yudabbirul amra yufassirul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. Kalimat yudabbirul amra ini, kata para ulama, itu dimaknai Allah memikirkan dan menyiapkan tahapan demi tahapan dengan kekuasaan dan hikmahnya. Jadi dalam Islam itu nggak ada yang namanya kebetulan. Kebetulan itu adalah ungkapan logika manusia yang tidak mampu menerjemahkan dahsyatnya skenario Allah. Ini supaya Bapak Ibu yakin ya. Saya mau cerita tentang asbabul nuzulnya surat Al-Maidah ayat 6 tentang perintah tayamum. Suatu saat Rasulullah dan pasukan istrinya Aisyah ikut berangkat. Tiba-tiba pasukan ini diberhentikan di sebuah tempat yang menurut para sahabat nggak layak buat istirahat. Lalu ada instruksi kita bermalam di sini, istirahat di sini. Para sahabat heran, kenapa begini? Dan mereka jadi kesel, marah karena ternyata mereka tahu penyebab kenapa istirahat di tempat yang nggak layak buat istirahat ini. Kenapa nggak layak tempatnya? Karena susah air. Dan mereka kesel. Penyebab Rasulullah memerintahkan istirahat di situ adalah karena kalungnya Bunda Aisyah hilang. Udah dicari-cari nggak ketemu, akhirnya kata Rasulullah, udah kita istirahat di sini. Para sahabat kesel. Karena kesel, dia komplain ke bapaknya Aisyah. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar. Abu Bakar disamperin sama para sahabat, nih gara-gara kelakuan anak lu nih gini, terprovokasi. Disamperin tendanya Aisyah. Berarti kan Aisyah kan satu tenda dengan Rasulullah udah tidur. Karena Rasulullah tidur, akhirnya Aisyahnya diomelin. Mau gini-gini bla bla bla, bahkan di hadis itu katanya dipukul, ya. Malam besoknya menjelang subuh, begitu udah pada bangun masuk subuh, kebingungan gak ada air. Kalau bahasa kita gimana tuh Pak? Udah gue bilang jangan istirahat di sini, lu pada bandel sih, kira-kira begitu, ya. Tuh kan, dibilang jangan istirahat di sini, istirahat di sini. Ngomel-ngomel lah, biasa kan kayak model orang zaman sekarang gitu kan. Ya Bu, suka begitu Bu? Pak? Tapi nggak lama kemudian turun surat Al-Maidah ayat 6. Kalau nggak ada air boleh pakai debu. Para sahabat langsung pada istighfar. Pertanyaannya, kenapa pada istighfar Pak? Langsung para sahabat minta maaf sama Abu Bakar. Abu Bakar juga minta maaf sama Aisyah. Kenapa Pak? Karena mereka paham Al-Quran itu ya Bapak Ibu turun dari Lauh Mahfudz ke langit dunia, ya, ke Baitul Izzah. Langit dunia itu disebutnya Baitul Izzah. Itu utuh 30 juz. Jadi surat Al-Maidah ayat 6 udah ada. Tapi dari langit dunia kepada Rasulullah turunnya bertahap. Artinya kejadian kalung hilang itu by design Allah, bukan kebetulan. Jadi dalam hidup itu nggak ada yang kebetulan. Itulah kenapa para sahabat karena paham Al-Quran itu turunnya dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah ke langit dunia itu utuh 30 juz, baru dari langit dunia ke Rasulullah bertahap. Mereka langsung istighfar minta maaf. Jadi hidup itu nggak ada yang kebetulan. Maka kalau kita seringkali mau berangkat ngaji hujan ngomel, lagi jalan ke Selandung ngomel, reaktif terus, maka sempit ini hati kita. Padahal hidup itu nggak ada yang kebetulan. Ya. Termasuk musibah, ujian terhadap Bapak Ibu juga nggak kebetulan. Nah ini di surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 ini gue banget ya. Orang zaman sekarang tuh begitu. Kalau diuji sedih, kira dikasih kelebihan, bangga. Ya. Gue paling cantik nih, paling keren. Lihat ya. Di surat Al-Hadid ayat 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha. Setiap musibah yang menimpa di bumi ini dan yang menimpa di dirimu, jadi kalau ada banjir bandang, gunung meletus, tsunami, COVID dan sebagainya itu semuanya sudah tertulis dalam kitab di Lauh Mahfudz, nggak kebetulan. Dan bagi Allah mudah untuk mewujudkannya. Jadi nggak ada yang kebetulan. Nah Allah menceritakan ini kepada kita supaya kita paham apa tujuannya kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu jangan bersedih hati dengan ujian yang lagi dihadapi, dengan sesuatu yang luput. Kita banyak yang galau, kenapa Ustaz saya begini,
Padahal dulu uang saya banyak, sekarang saya bokeh. Dulu saya begini, sekarang begitu. Ya, ngeluh aja. Kenapa? Karena nggak paham bahwa ini nggak kebetulan. Padahal bisa jadi cara tersebut. Kenapa kita punya masalah hari ini adalah cara Allah menyelamatkan akhirat kita yang kekal dan abadi. Nah, kelanjutan ayat ini unik Bapak Ibu. Ya, lalu dilanjutkan wala taqahu bima atakum, dan jangan terlalu gembira bangga jika dikasih kelebihan. Ini kan gayanya kita banget itu kan. Waktu dikasih ujian sedih, giliran punya kelebihan bangga. Ujub itu nggak disebutin di dalam hati doang, itu sudah jatuh ujub. Kalau disebutin namanya takabur, sombong. Saya kayaknya paling hebat nih, paling keren, paling ya, itu sudah jatuh takabur. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi dalam hidup ini nggak ada yang kebetulan. Termasuk siapa yang hadir hari ini itu sudah disetting sama Allah. Maka kita akan lemah hatinya, sempit ya hati kita kalau kita selalu reaktif terhadap takdir. Kalau takdirnya enak kita bangga, kalau takdirnya nggak enak, nggak sesuai harapan gitu, langsung sedih. Ya. Ini hati-hati. Kita akan masuk dalam perangkap setan. Dan Allah ingin kita itu paham bahwa orang beriman itu pasti diuji. Ujian itu adalah paket kehidupan sunnatullah. Siapapun orangnya pasti diuji. Dan yang kedua bahwa hidup itu tidak kebetulan.